Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yosua 24. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Tetapi berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri,
bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya?" Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di pegunungan Efraim. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Lau yang sudah memimpin kita dalam membaca firman pasal terakhir dari kitab Yosua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa, kami adalah orang yang condong untuk memilih Allah-Allah lain dalam kehidupan kami daripada kami memilih untuk melayani dan menyembah Tuhan yang benar dan hidup. Kami berdoa melalui firman yang Kau akan beritakan ke dalam hati kami hari ini, agar Engkau kembali memperlihatkan betapa indah dan betapa berharganya Tuhan yang telah datang, mati bagi setiap dosa-dosa kami, dan yang telah bangkit bagi kehidupan yang kekal untuk setiap iman kami Tuhan. Kami seringkali lupa akan kebenaran ini, dan biarlah melalui perikop yang panjang yang tadi baru saja kita baca bersama-sama, Tuhan Kau kembali menyatakan isi hati-Mu di dalam setiap hati kami, agar hati kami dapat kembali berpaling kepada Tuhan dan senantiasa memilih untuk mengabdi, menyembah, dan melayani Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami meminta pertolongan Roh Kudus untuk berbicara kepada hati kami pribadi lepas pribadi saat firman ini diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hidup manusia itu selalu identik dengan pilihan, di mana kita itu selalu membuat suatu keputusan berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia dalam kehidupan kita. Dan setiap harinya kita pasti harus memilih, saudara. Misalkan hari ini aja, saudara, pilihan yang mungkin kita akan hadapi adalah habis selesai kebaktian ini mau makan apa? Nanti setelah gereja pulang ke rumah itu lewat jalan mana, saudara? Dan gimana nanti saudara mau mengisi waktu saudara sampai larut malam, sampai malam nanti, sampai saudara tidur? Mau aktivitas apa yang saudara lakukan? Dan hidup kita pun juga seringkali harus memilih pilihan-pilihan yang lebih besar dan lebih kompleks. Misalnya seperti pekerjaan atau karir apa yang saudara mau tekuni. Siapa yang saudara mau dekati untuk jadi pasangan hidup saudara? Di mana saudara mau menetap? Apakah mau menetap di Jakarta, dan apakah itu karena ada pertimbangan mau dekat dengan keluarga, atau mau di luar Indonesia karena ada pertimbangan kualitas hidupnya, karir yang mungkin lebih baik bagi saudara? Kita seringkali didorong dan diharuskan untuk memutuskan dari pilihan-pilihan yang ada supaya hidup kita berjalan, saudara.
Apakah itu pilihan sesuai dengan kehendak kita ataupun bukan? Apakah itu pilihan yang senang kita pilih atau terpaksa, saudara? Itulah kenapa saya bisa katakan bahwa to live is to choose. Hidup itu adalah memilih. Dan pilihan ini juga akan kita alami dalam aspek iman kita. Khususnya tentang pilihan siapa yang kita sembah dan layani dalam hidup kita. Saudara, ini adalah fokus utama dari perikop Yosua pasal 24 ini, di mana Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Yosua yang pada saat itu sudah tua dan yang akan mati, agar mereka dapat terus menetapkan iman yang senantiasa memilih untuk melayani Allah Yahweh atau Allah Tritunggal dengan segenap kehidupan mereka. Dan kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama hari ini dapat selalu meneguhkan iman kita, saudara, agar kita dapat senantiasa memilih untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. Dan ada 3 poin yang akan kita sama-sama renungkan dalam firman Tuhan hari ini, saudara. 3 poin yang cukup sederhana. Ya. Pertama, kita akan merenungkan tentang pilihan yang kita hadapi. Kedua, itu adalah pilihan yang jelas. Dan yang ketiga, pilihan yang beresiko. Kita akan sama-sama merenungkan 3 poin ini, saudara, dalam apa yang tadi kita sudah pelajari dari Yosua pasal 24. Saya nggak akan membahas semuanya, saudara, di pasal 24 ini, karena banyak sekali, saudara, aspek-aspek atau pesan-pesan yang kita bisa gali sebenarnya dari sini. Tapi saya ingin kita memfokuskan kepada fokus utama dari apa yang Yosua ingin katakan tentang pilihan kita untuk menyembah. Kita masuk ke poin yang pertama, pilihan yang dihadapi. Nah, saudara, biasa saya mulai dari pasal-pasal pertama kalau kita membahas poin pertama, tapi kali ini, saudara, saya ingin memulai dari ayat ke-14. Dari tengah perikop kita hari ini. Karena ini adalah pesan utama yang Yosua ingin sampaikan kepada bangsa Israel saat itu. Di mana Yosua berkata seperti ini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, saudara, ini adalah pesan Yosua kepada bangsa Israel yang saat itu yang sebentar lagi akan mati, saudara, dan dia akan meninggalkan bangsa Israel. Nah, Yosua ini adalah pemimpin Israel yang sudah memenangkan banyak peperangan, saudara, sudah berhasil membawa bangsa Israel menduduki tanah perjanjian. Dan di sini Yosua ingin mengingatkan kepada mereka bahwa meskipun nanti Yosua sudah meninggal, tidak lagi dapat memimpin mereka, tetapi bangsa Israel itu harus tetap takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Takut akan Tuhan dan beribadah ini adalah satu kesatuan, saudara, ya. Takut itu berbicara tentang hatinya, emosinya. Beribadah itu berbicara tentang aksinya. Dan saya ingin memberikan penekanan kepada kata beribadah di sini, saudara. Karena beribadah ini adalah wujud dari hati mereka yang berkomitmen dan takut akan Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan kalau kita dengar kata beribadah? Apalagi tadi di kitab Yosua pasal 24, kita sering sekali menemukan atau mendengar kata beribadah ini, saudara. Saudara, kata beribadah di sini tidak hanya berbicara tentang ibadah dalam hal kebaktian seperti yang kita lakukan saat ini saja. Ibadah tidak hanya berbicara tentang hal yang sifatnya spiritual saja, saudara, tetapi saya ingin kita melihat kata asli dari beribadah itu yang dipakai di sini adalah kata avad atau abad, saudara, dalam bahasa Ibraninya, yang sebetulnya memiliki arti itu pekerjaan. Dan yang lebih spesifiknya, saudara, kata avad di Alkitab ini tidak hanya berbicara tentang jenis pekerjaan yang dilakukan, tetapi berbicara tentang pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya. Jadi, saudara, kalau saya berkata atau saudara berkata, saya itu bekerja atau avad sebagai seorang programmer IT, saudara tuh artinya lagi berbicara, saudara tuh lagi bekerja sebagai programmer IT untuk perusahaan saudara, kalau saudara pakai kata avad di sini. Jadi, saudara, apa yang Yosua ingin tekankan di sini, saudara, itu bukan semata-mata apa yang bangsa Israel harus lakukan, tetapi untuk menyadari, saudara, kepada siapa yang mereka lakukan itu, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara, saya lebih suka menerjemahkan kata avad ini bukan beribadah, tetapi sebagai kata melayani. Seperti kalau saudara buka di dalam versi bahasa Inggris itu berkatakan, choose who you serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Pakai kata serve, saudara, ya, yang
lebih dekat kata melayani karena di situ ada aspek hamba ke tuan, ya, karena kan yang melayani itu adalah biasanya hamba kepada tuannya, gitu saudara. Dan saudara, saya ingin katakan seperti ini, kenapa ini penting saudara? Karena melayani suatu tuan itu adalah natur yang Tuhan ciptakan dalam semua hati manusia. Dalam segala yang kita lakukan saudara, sadar atau tidak, kita pasti akan melakukan itu tertuju kepada suatu tuan saudara, siapapun itu. Sehingga saudara, saat kita berpikir tentang melayani, berpikir tentang menyembah, itu pertanyaannya bukan apakah kita melayani atau tidak. Bukan itu pertanyaannya saudara. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah pelayanan kepada suatu tuan. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, tuan manakah yang kita pilih untuk kita layani? Dan ini juga yang menjadi fokus atau pertanyaan Yosua kepada bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan ya di ayat 14 dan disambung ke ayat 15, Yosua dengan lebih jelas lagi mengatakan di situ, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah atau melayani Tuhan, pilihlah pada siapa hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah atau melayani. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang di negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, Yosua terakhir bilang, aku dan seisi rumahku memilih untuk melayani Tuhan, saudara. Nah saudara, Yosua di sini berkata, sebenarnya pilihan kita tuh nggak banyak, sederhana pilihannya saudara. Hanya ada dua pilihan Tuhan yang kita dapat layani. Yang pertama, apakah kita mau melayani Tuhan, atau bisa saya katakan sebagai Sang Pencipta di sini, atau kita mau melayani Allah-Allah lainnya yang dikatakan tadi, Allah-Allah orang Mesir yang di seberang sungai Efrat, Allah orang Amori, dan itu bisa kita katakan di dalam kategori ciptaan, saudara. Sederhana sebenarnya pilihan cuma dua. Dan Allah-Allah lain ini dalam konteks kita sekarang apa, saudara? Ya bisa jadi dewa-dewa, kepercayaan-kepercayaan di luar daripada apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab kita. Orang lain, atasan saudara di tempat kerja misalnya, orang di keluarga saudara, orang yang saudara mungkin dekat dengannya, cara pandang kita, worldview kita, atau budaya kita, atau mungkin Allah lain itu adalah diri kita sendiri. Dan menariknya saudara, pilihan ini gak cuma dikasih ke kita sekali dalam seumur hidup aja. Kita gak cuma milih ini waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak saudara. Pilihan ini akan kita hadapi setiap waktu dalam hidup kita saudara. Saudara akan ditantang selalu, akan dihadapi. Misalkan apakah saudara hari ini mau menjalankan pekerjaan saudara di kantor untuk melayani Tuhan, atau saudara mau bekerja untuk melayani saldo rekeningmu di bank? Apakah saudara hari ini mau mengurus keluarga saudara, berelasi dengan suami, istri, membesarkan anak saudara di rumah, dengan motivasi hati saudara takut akan Tuhan, atau dengan motivasi supaya pasangan atau anak saudara bisa memenuhi keinginan saudara? Apakah saudara hari ini melayani di ibadah minggu, dalam kebaktian hari ini yang melayani, nanti di CG pelayanan, di Bible study, itu betul-betul saudara lakukan untuk melayani Tuhan, atau melayani diri kita sendiri, untuk aktualisasi diri kita sendiri saudara? Dan saya ingin katakan saudara bahwa pertanyaan siapa yang kita layani ini adalah pertanyaan yang jauh lebih penting saudara, daripada pertanyaan apa yang kita layani. Kenapa saudara? Karena saya ingin katakan seperti ini saudara. Siapa yang kita layani itu, atau apa yang kita lakukan itu mencerminkan siapa Tuhan yang kita layani. Ada seorang teolog bernama G.K. Bill, Gregory Bill, ya. Di dalam bukunya menarik saudara, dari judulnya aja dia bilang, we become what we worship. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Dia berkata seperti ini saudara, di dalam hati kita yang paling dalam, kita diciptakan sebagai makhluk yang mencerminkan sesuatu. Apakah kita mencerminkan Sang Pencipta, atau kita mencerminkan ciptaan? Sama, Gregory Bill juga bilang cuma ada dua pilihan Tuhan, ciptaan, pencipta atau ciptaan saudara. Siapa Tuhan yang kita pilih untuk kita layani itu penting, karena kita akan menjadi seperti Tuhan yang kita layani. Contohnya di Alkitab saudara, bangsa Israel.
Saudara, kalau kita baca Alkitab, kita lihat kelanjutan dari sejarah bangsa Israel, ada satu perkataan yang sering diulang. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang bebal, tegar tengkuk dikatakan. Dan seringkali kebebalan bangsa Israel ini dikatakan seperti mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Saudara coba pikirkan, apa saudara di dalam Alkitab yang punya mata tapi nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar? Patung-patung berhala. Kenapa frasa itu dipakai untuk menggambarkan bangsa Israel? Karena bangsa Israel yang sudah menyembah berhala pada saat itu, mereka akhirnya diubahkan atau mencerminkan sifat si berhala itu. Yang memang kelihatan punya mata tapi gak akan bisa melihat karena itu benda mati, saudara. Dan begitulah Israel yang akhirnya menjadi bebal, saudara. Begitupun dengan kita, saudara. Kalau saudara hari ini memilih untuk melayani uang sebagai tuan kita misalnya, maka jangan heran kalau hidup kita akan berubah menjadi seperti sifat uang. Perhitungan, tamak, dingin. Atau misalnya kalau kita memilih untuk melayani karir, tempat perusahaan bekerja, saudara, bos saudara. Jangan heran nanti kalau cara pandang saudara, value saudara, gaya hidup saudara, itu akan semakin kelihatan mirip seperti value, cara, gimana saudara bekerja di kantor. Saudara kalau di kantor misalnya orangnya mungkin satset, galak atau apa, di rumah juga nanti begitu. Akan tetapi saudara, saya ingin katakan, kalau kita memilih untuk melayani Tuhan yang benar dalam hidup kita, maka kabar baiknya kita pun juga akan semakin diubahkan sesuai dengan karakter Tuhan. Agar hidup kita lebih mencerminkan Tuhan yang kita layani. Dan kalau kita memilih untuk menempatkan Tuhan, melayani Tuhan di dalam hati kita, dalam semua hidup kita, saudara, justru itulah kunci di mana saudara akan membawa Tuhan ke dalam kehidupan saudara. Jika saudara menempatkan hati saudara untuk melayani Tuhan sebagai motivasi utama dalam pekerjaan saudara misalkan, maka saudara, bukan cuma saudara yang akan berubah, tetapi kita percaya kondisi lingkungan tempat kerja saudara pun juga akan berubah. Jadi bukan saudara yang akan berubah seperti kondisi kantor saudara, tapi kondisi kantor saudara bisa berubah. Karena kenapa? Saudara menempatkan hati saudara kepada Tuhan. Begitu juga dalam keluarga. Jika saudara pengen banget pasangan saudara bertumbuh di dalam Tuhan, saudara rindu anak saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar, mencerminkan karakter-karakter Tuhan, maka itu saudara taruh selalu Tuhan di dalam hati saudara, karena Tuhan akan mengubahkan saudara, dia akan mencerminkan karakternya, dan anak-anak pasangan saudara di rumah itu akan melihat, dan mereka pun juga akan berubah seperti apa yang Tuhan ingini, saudara. Itu dia kenapa, saudara, penting sekali untuk kita mempertanyakan dalam hati kita setiap saat. Mengecek hati kita, saudara, apakah saya sudah menempatkan Tuhan sebagai Allah atau Tuan yang saya layani dalam apa yang kita lakukan, saudara. Tapi saudara, seringkali kita ragu, apakah betul Tuhan itu betul-betul pribadi yang layak saya layani dalam kehidupan saya. Dan oleh sebab itu, saudara, Yosua di sini memberikan satu cerita kepada bangsa Israel untuk menyatakan poin kedua, bahwa ini adalah pilihan yang jelas untuk kita melayani Tuhan. Saudara, untuk poin kedua ini saya ingin kita kembali ke bagian awal dari perikop kita, dari ayat 1 sampai 13 khususnya, ya. Dan ini berbicara tentang sejarah bangsa Israel secara singkat. Nah, saudara mungkin bertanya, kenapa sih Yosua memulai pesannya ini dengan kasih tahu crash course kepada bangsa Israel tentang sejarahnya mereka, saudara. Saudara, saya ingin nanya satu hal. Siapa di sini pernah dikonseling? Apakah dikonseling sama konselor profesional, sama teman saudara, sama pendeta saudara, saudara? Nah, saudara, biasanya saat sesi konseling itu, konselor itu punya tugas untuk menggali kisah-kisah atau peristiwa hidup kita di masa lampau. Dengan tujuan apa, saudara? Supaya kita bisa kenal diri kita lebih dalam lagi. Kita bisa kenal karakter kita, hati kita. Oh, mungkin ada pola tertentu yang kelihatan dari situ. Oh, mungkin ada satu hal yang kita nggak sadari ternyata, oh ini ada dalam hati kita. Dan itu biasanya digali melalui cerita-cerita masa lalu kita. Nah, saudara, saya rasa hal yang serupa
Yosua lakukan di sini saudara dengan cerita bangsa Israel dengan tujuan satu saudara. Supaya apa? Melalui sejarah singkat yang Yosua mau sampaikan di ayat 1 sampai 13 ini, bangsa Israel tuh bisa lihat lagi bagaimana Tuhan tuh pimpin mereka. Mereka bisa menyadari siapa Tuhan yang selama ini memimpin mereka. Dan saudara, saya nggak akan bahas satu persatu karena banyak sekali di sini, tapi saya menemukan ada 6 hal yang sebenarnya kita bisa lihat tentang pimpinan Tuhan, tentang siapa Tuhan saudara, melalui ada 6 peristiwa saudara di situ yang saya bagi saudara dari ayat 2 sampai ayat 13 saudara. Tentang kasih karunia Tuhan yang mengherankan atau mengubahkan, saya belum ganti, nanti saya ganti di slide kedua. Waktu Tuhan yang bertahap, jalan Tuhan yang misterius, kuasa Tuhan yang nyata, perlindungan Tuhan yang setia, pemeliharaan Tuhan yang tidak berhenti-hentinya. Nah saudara, saya sebenarnya pengen banget bahas satu persatu di sini. Tapi karena keterbatasan waktu kita, saya nggak mau saudara nanti pulang kelamaan, makan siangnya terlambat. Jadi saya mau bahas 3 yang pertama aja saudara, yang saya kuningin. Ya, dan dari sini saya harapkan ini dapat membawa kita untuk menyadari bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita supaya kita semakin melihat penyertaannya jelas dan memilih Dia lebih jelas lagi saudara. Ya, saya bahas 3 pertama karena 3 berikutnya ya yang keempat, kelima sama keenam itu sebenarnya sudah kita bahas dalam beberapa bagian di kitab Yosua sebelumnya. Nah saudara, saya mau bahas satu persatu, saya mau bahas 3 yang pertama saudara ya. Pertama, tentang kasih karunia Tuhan yang mengubahkan. Nah perhatikan di sini saudara, di ayat kedua, saat Yosua memulai ucapannya kepada bangsa Israel, Yosua itu memulai dari menceritakan profil dari leluhurnya bangsa Israel. Dikatakan dahulu di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan ini kata yang penting saudara, mereka beribadah kepada Allah lain. Yosua menjelaskan di sini bahwa leluhur mereka, termasuk Abraham sebetulnya saudara, itu awalnya bukan orang-orang yang mengenal atau melayani Tuhan. Bahkan beberapa penafsir berpendapat kalau keluarga Abraham itu dulunya adalah pembuat patung-patung berhala. Tapi menariknya di ayat 3 dikatakan, tetapi aku di situ berbicara tentang Tuhan, mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Ini mau menunjukkan satu hal tentang Tuhan saudara, bahwa Tuhan memilih Abraham menjadi umatnya, itu bukan karena Abraham yang pertama kali pilih untuk melayani Tuhan terlebih dahulu, tapi karena di sini ada kasih karunia Tuhan kepada Abraham. Dan di sini kita mengenal Tuhan yang memanggil umat-umatnya itu berdasarkan pemilihan dalam kasih karunia-Nya dan bukan berdasarkan kualitas orang yang dipilihnya. Tuhan bisa memanggil siapa saja, Tuhan bisa menyelamatkan siapa saja terlepas dari latar belakang kita saudara. Meskipun kita punya latar belakang yang sangat buruk sekalipun saudara, kalau Tuhan sudah manggil, kasih karunia-Nya nggak akan gagal kepada kita. Dan hanya karena kasih karunia Tuhan saja saudara, orang itu bisa datang kepada Tuhan. Bukan karena kepintaran orang itu, bukan karena talenta orang itu, bukan karena kedudukan orang itu ada identitasnya, enggak saudara. Dan ini terbukti dari sejak Tuhan memanggil Abraham. Dan itulah saudara kita bisa melihat karena kasih karunia sajalah seseorang bisa berubah. Abraham bisa berubah secara drastis dari penyembah berhala menjadi pengikut Tuhan. Kita pun saudara juga berubah menjadi orang-orang yang tadinya berdosa sekarang menjadi pengikut Tuhan. Kita pun juga akan diubahkan terus oleh Tuhan menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu semua karena kasih karunia-Nya. Ini loh Tuhan yang pertama Abraham mau katakan, Dia adalah Allah yang berlimpah kasih karunia-Nya. Lalu kita lanjut ke ayat 3b saudara. Nah ini menarik saudara. Ya awalnya saya kayak pikir ini kayaknya satu kategori dengan yang tadi, tapi ternyata enggak. Ini adalah ada satu kategori sendiri. Ayat 3b, sebenarnya ini satu kalimat ya. Kalimat ini sederhana. Di situ cuma dikatakan aku atau Tuhan membuat banyak keturunannya, keturunan Abraham dan memberikan Ishak kepadanya. Kalimat sederhana, tapi saudara perhatikan ada yang aneh enggak di kalimat ini? Saudara, kan dibilang Tuhan memberikan banyak keturunan. Tetapi kenapa di situ ada dibilang hanya memberikan Ishak kepada Abraham gitu. Banyak dan Ishak. Banyak dan Ishak cuma satu saudara. Dan waktu mendengar statement ini, bangsa Israel itu udah tahu sejarahnya saudara apa yang terjadi kepada Abraham. Abraham memang dijanjikan banyak keturunan,
Tetapi selama hidupnya, Abraham cuma punya berapa anak saudara? 1. Ya sebenarnya lebih, nanti di akhir hidupnya ada anak-anak lagi, tapi anak perjanjiannya cuma ada 1. Ishak. Dan itu didapatkan setelah 25 tahun setelah Abraham menerima janji Tuhan. Pada saat dia dipanggil saudara. Dan setelah itu Ishak pun jadi besar, menikah dengan Ribka dan punya anak lagi, Esau dan Yakub. Dan itu setelah berpuluh-puluh tahun lagi saudara. Dan dari Esau dan Yakub, anak perjanjiannya cuma Yakub 1 lagi. Saudara, ini saya ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham dan Ishak. Dari sejak Tuhan panggil Abraham sampai mungkin jangka waktu 100 tahun setelahnya sampai datangnya Yakub. Anak perjanjiannya cuma ada berapa saudara? 2. Tapi Tuhan bilang di sini apa? Akan ada banyak anak perjanjiannya. Memang saudara, kalau kita lihat sampai nanti ke masa Yosua saat bangsa Israel sudah banyak, ya saudara ya, itu bangsa Israel benar kan akan jadi banyak, keturunannya akan jadi besar. Tapi waktunya lama saudara. Mungkin dari zaman Abraham sampai zaman Yosua masuk ke tanah perjanjian itu butuh waktu 600-an tahun. Nah saudara, apa yang kita bisa lihat tentang cara kerja Tuhan di sini terhadap janjinya? Seringkali saudara, kita itu sulit percaya sama Tuhan karena kita maunya Tuhan itu kerja secara cepat dan besar dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah doa, kita sudah berharap, kita sudah beribadah dengan baik kepada Tuhan, kita pikir Tuhan akan segera memberikan apa yang kita inginkan. Apa yang kita perlukan akan disediakan secara cukup, secara besar saudara. Dan seringkali saudara kita pikir caranya pun juga harus dengan cara yang menakjubkan, cara yang mujizat, cara yang besar saudara. Tapi di sini kita mengenal kalau Tuhan itu punya kalender dan kalkulatornya sendiri saudara. Dan dia tidak harus mengikuti kalkulator atau kalender kita saudara. Dan seringkali kalkulator dan kalender Tuhan itu gak sama kita. Memang betul Tuhan bisa buat segala sesuatu itu dengan cepat dan besar. Tapi seringkali cara Tuhan kerja dalam kehidupan kita itu justru sedikit demi sedikit. Perlahan saudara. Tapi meski kita lihat cara kerja tentu pelan dan lama, janji Tuhan tetap tergenapi. Mempercayai Tuhan itu bukan hanya percaya kalau kita melihat hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita aja saudara. Tapi meski waktunya lama, progresnya kecil saudara, hasilnya belum kita bisa lihat secara jelas. Tapi kita percaya satu hal sih, Tuhan gak berhenti bekerja. Meski lama tapi dia setia terhadap apa yang dia lakukan. Setia terhadap semua perkataannya. Ini buktinya saudara. Meskipun perlu waktu 600 tahun, tapi betul Tuhan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Ini hal yang kedua yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Lalu selanjutnya saudara, hal ketiga di sini yang Tuhan mau sampaikan tentang siapa Tuhan kepada kita ada di ayat 4 di sini. Ya, dikatakan di situ, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Nah saudara, sekali lagi ini kalimat yang sederhana, simple, tetapi sebenarnya ini memiliki arti yang dalam saudara ya. Menarik di sini. Tadi saya sudah sebutkan Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Anak perjanjiannya adalah Yakub, bukan Esau. Karena Esau dia jelas-jelas sudah tidak taat kepada Tuhan, menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Kita tahu ceritanya itu saudara. Tetapi menariknya statement ini berkata apa? Esau yang bukan anak perjanjian mendapatkan pegunungan Seir menjadi miliknya. Dia mendapatkan wilayah terlebih dahulu saudara. Mendapatkan tempat kediaman terlebih dahulu. Sedangkan Yakub serta anak-anaknya harus pergi ke Mesir. Dan kita tahu apa ceritanya itu saudara. Kelaparan terjadi. Mereka harus mengungsi ke Mesir. Dan akhirnya baru mendapatkan tanah perjanjiannya. Tanah yang Tuhan berikan itu setelah ratusan tahun setelahnya. Harus melewati padang gurun dulu. Harus melewati banyak perang dulu. Sedangkan Esau kayaknya santai aja saudara. Langsung dikasih tanahnya sama Tuhan di sini. Kok bisa saudara? Mungkin kita melihat ini, kita gak habis pikir gitu. Kok Esau yang gak dipilih, yang hidupnya gak berkenan bagi Tuhan, kelihatannya jalannya lebih enak daripada Yakub yang adalah anak perjanjian yang Tuhan pilih saudara. Dan bukankah ini jadi pergumulan kita juga sekarang saat kita ngelihat kenapa kok orang-orang yang gak kenal Tuhan di luar sana, kelihatannya hidupnya lebih baik daripada kita. Orang-orang Kristen yang mau taat dan setia mau mengikut Tuhan, kita malah
jalan hidupnya berat, tantangannya susah saudara. Kayaknya ada aja yang menghalangi kita saudara. Saudara, apakah ini suatu pola orang Kristen hidupnya pasti akan lebih susah dari orang yang non-Kristen? Enggak juga. Kita juga melihat juga ada orang Kristen yang jalan hidupnya baik, yang jalan hidupnya juga diberkati kelihatannya. Dan kalau kita tanya kenapa Tuhan kasih jalan ini buat Esau dan Yakub yang kelihatannya kontras, kita nggak tahu alasannya. Saudara boleh buka Alkitab bagian manapun, boleh tanya ahli-ahli Alkitab manapun, nggak ada yang tahu jawabannya. Ini adalah misteri Tuhan saudara. Kenapa Tuhan memberikan jalan seperti ini kepada Esau dan Yakub? Tuhan juga seringkali nggak pernah memberikan penjelasan tentang kenapa pengikut Yesus itu seringkali ketemu jalan yang susah. Dan itulah kenapa saudara jalan Tuhan bagi kehidupan kita itu dikatakan ini seringkali misterius. Gak bisa kita tebak, gak bisa kita terka, gak bisa kita ketahui motivasinya. Tapi saudara bukan berarti karena kita gak bisa mengerti alasan di balik jalan yang Tuhan berikan bagi kita, itu bukan berarti Tuhan itu gak baik sama kita. Yosua menyatakan di sini tentang jalan Yakub yang lebih sulit untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa meskipun mereka harus melewati proses jalan yang sulit untuk mendapatkan tempat kediaman mereka, dan setelah Yosua meninggal pun mereka tetap harus mempertahankan tempat kediaman mereka untuk menyembah Tuhan dengan jalan yang mungkin juga sulit. Tapi Yosua mau ingetin jalan yang sulit ini adalah jalannya Tuhan. Tuhan gak salah memberikan jalan ini kepada mereka saudara. Tuhan yang memimpin bangsa Israel pindah ke Mesir, menjadi budak selama ratusan tahun sampai akhirnya Tuhan membebaskan mereka, memakai Musa, berkelana 40 tahun di padang gurun, mereka melawan bangsa-bangsa di tanah perjanjian. Itu semua jalannya Tuhan yang benar. Dan meskipun kita gak bisa ngerti kenapa Tuhan perlu memimpin kita lewat jalan yang sulit, tapi segala pimpinan jalan yang sulit itu adalah tetap pimpinan Tuhan. Tuhan yang gak pernah berubah saudara. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang akan menyertai, memimpin, melindungi kita saudara. Sampai kita tiba di puncak dari janji Tuhan saudara. Ini loh Tuhan saudara yang kita sembah. Dan saudara memang ada 3 hal lainnya. Ini 3 hal saja yang saya mau sampaikan di sini. Silakan saudara kalau hal yang 4, 5, 6 nanti saudara mau bahas di CG. Saya persilahkan sekali untuk saudara merenungkan. Biar saudara lebih yakin, lebih jelas lagi saudara. Kalau kita ditanya Tuhan manakah yang kita pilih untuk kita layani. Dari sejarah bangsa Israel ini pilihannya jelas. Bahwa hanya Tuhan yang layak untuk kita layani. Tuhan gak bisa disaingi dengan Allah-Allah manapun juga. Allah mana saudara yang sangat berlimpah kasih karunia dan dia bisa mengasihi sampai mengubahkan kita sebegitu luar biasanya, gak ada. Allah mana saudara yang meskipun waktunya itu gak bisa kita tebak, tetapi pasti saudara janjinya terpenuhi. Allah mana saudara yang bisa dengan keterbatasannya bangsa Israel itu mengalahkan musuh-musuh yang jauh lebih banyak, jauh lebih hebat daripada mereka. Gak ada saudara, Tuhan tidak dapat disaingi Allah-Allah manapun dalam pribadinya, karakternya, atau kuasanya. Tapi pertanyaannya saudara, lucunya kenapa kita masih mau pilih Allah yang lain? Padahal kita udah tahu secara logika, secara perasaan, secara apapun data saudara. Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Yahweh, udah pasti Allah yang harusnya kita sembah. Tapi kenapa kenyataannya kita mau menyembah Allah yang lain saudara. Dan apa yang akan terjadi kalau kita tidak menyembah Tuhan yang benar? Kita masuk ke poin terakhir, pilihan yang beresiko saudara. Kita lihat sekarang di ayat 16 dan seterusnya. Saudara, setelah Yosua menyatakan pilih Allah mana yang akan kamu sembah hari ini, Yosua di situ juga, habis itu kita melihat saudara setelah Yosua mengatakan hal itu, kita melihat bangsa Israel meresponi apa yang Yosua katakan. Bangsa Israel itu menjawab di ayat 16, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun pada akhirnya berkata apa? Orang Israel akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Luar biasa saudara pernyataannya bangsa Israel. Mereka mau berkomitmen,
mau pilih untuk senantiasa menyembah, melayani Tuhan dalam segenap hidup mereka. Dan kalau kita dengar cerita-cerita ini harusnya menjadi ending, saudara. That's it. And after this, Israel will live happily ever after. Positif banget, saudara, responnya Israel. Ya, mungkin kita ngasih, wah, optimis nih, Israel bakal berhasil. Tapi menariknya, saudara, ceritanya nggak berhenti di sini. Yosua nggak selesai atau diam setelah mendengar kenyataan ini. Ada plot twist, saudara, di ayat 19 dan 20. Di mana Yosua meresponi respon positif bangsa Israel ini, dia berkata apa? Enggak, tidaklah kamu sanggup beribadah atau melayani Tuhan. Sebab dia Tuhan yang kudus, dialah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik. Serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dulu. Yosua kok kelihatannya nggak seoptimis bangsa Israel di sini. Malah Yosua di sini tahu kalau bangsa Israel tuh nggak mungkin akan sanggup melayani Tuhan sepenuhnya. Dia tahu bangsa Israel ini tahu, Yosua tahu bangsa Israel ini nantinya akan berpaling setia meninggalkan Tuhan dan memilih untuk melayani tuan-tuan berhala yang ada di dalam dunia ini. Dan Yosua bilang begini bukan dia nggak berdasar, saudara, karena generasi-generasi Israel sebelumnya pun juga sudah kayak begitu. Di padang gurun menyembah berhala, di Mesir pun juga sama, saudara. Nah, tapi Israel ini emang kelihatannya sangat optimis sekali. Dia bilang lagi di ayat 21, enggak mungkin. Hanya kepada Tuhan saja aku beribadah. Bahkan menariknya di ayat 22, berkata seperti ini. Kamulah saksi terhadap diri kamu sendiri. Yosua bilang begini, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya, dan jawab mereka, kamilah saksi. Nah, saudara, aku kasih keterangan di situ, ini punya arti yang khusus, saudara, di ayat 22 ini. Apa maksudnya? Kamulah saksi. Dan dia bilang kamilah saksi gitu, saudara. Saudara, kata saksi ini mau berkata jika bangsa Israel tidak memenuhi perkataannya, dia berpaling untuk melayani Allah yang lain, maka perkataan mereka itu akan bersaksi melawan mereka sendiri. Dan akan menjadi bukti yang memberatkan mereka untuk menerima murka Tuhan yang membinasakan seperti bangsa-bangsa lainnya yang juga memilih untuk tidak melayani Tuhan. Gambarannya begini, kalau sekarang ada sidang, saudara ya, lagi ada hakim, lagi ada sidang, Israel disidang karena dia kesalahan. Nah, apa saudara bukti yang dapat memperberat kesalahan mereka? Kata-katanya sendiri. Yosua mau bilang begitu, kata-katanya sendiri. Jadi hati-hati, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat satu hal di sini, bahwa pilihan bangsa Israel untuk melayani Tuhan itu sebetulnya adalah pilihan yang beresiko. Karena jika Israel gagal melayani Tuhan, maka mereka akan dibinasakan sebagai wujud dari murka Tuhan atas ketidaksetiaan mereka. Ini bukan hanya pilihan yang netral mau pilih Tuhan atau Allah-Allah lainnya, tetapi ada konsekuensi yang besar, saudara, kalau mereka salah pilih, kalau mereka tidak memilih Tuhan. Dan di sini, saudara, mereka yang sudah bersumpah, sumpah itu sebetulnya menjadi pegangannya mereka. Nah, itu artinya apa, saudara? Melayani Tuhan itu bukan pilihan yang enteng, tapi pilihan yang beresiko. Ada resiko yang mahal yang harus kita tanggung kalau kita gagal melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan resiko ini adalah apa, saudara? Murka Tuhan yang membinasakan. Itu kenapa, saudara, saya kutip Lukas 14 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, saudara, siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah rumah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu atau tidak? Di sini Yesus mau mengatakan, kalau kamu mau mengikut Tuhan, hitung dulu biayanya. Lihat resikonya. Ikut Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Ada harga yang besar yang harus kita tanggung jika kita tidak berhasil menghidupinya. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah bangsa Israel pada akhirnya dapat menghidupi sepenuhnya komitmen mereka untuk melayani Tuhan, saudara? Nah, kita lihat di akhir pasal 24, ini akhir dari kisah Yosua. Kisah Yosua ini, kitab Yosua ini diakhiri dengan kematian, saudara. Dan kematian yang paling besar adalah kematian dari Yosua sendiri. Yosua meninggal di umur
110 tahun saudara, dan di ayat 31 memang dikatakan itu orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Memang saudara mereka mereka menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi apakah setelah Yosua tidak ada, tua-tua yang ada yang berhubungan sama Yosua itu udah nggak ada, apakah ini juga akan menjadi akhir dari kisah kesetiaan bangsa Israel melayani Tuhan, saudara? Kalau saudara scroll Alkitab saudara di HP atau buka, gak usah jauh-jauh scrollnya saudara, scroll dikit aja. Kalau buka lembaran, buka gak sampai 5 halaman deh saudara. Saudara ngeliat itu kitab hakim-hakim berikutnya dan saudara sudah menemukan nanti Israel akan jatuh menyembah berhala. Gak perlu lama saudara untuk mereka jatuh menyembah berhala. Dan saya mau katakan saudara, sama kayak Israel, hati kita pun juga begitu. Hari ini mungkin setelah dengar khotbah, saudara berkomitmen mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan. Tapi seperti lagu yang kita nyanyikan di awal tadi, ku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu. Prone to wander, Lord I feel it. Prone to leave the God I love. Aku cenderung untuk meninggalkan Tuhan yang aku kasihi. Itu hati kita loh saudara. Kayak bangsa Israel di sini. Tapi luar biasanya saudara, meskipun kisah Yosua diakhiri dengan satu tanda tanya besar saudara. Dan kita tahu akhir dari kisah bangsa Israel itu adalah mereka tidak mau memilih untuk melayani Tuhan. Tapi kisah kasih karunia Tuhan belum selesai bagi bangsa Israel dan bagi kita semua. Karena melalui bangsa Israel yang telah berpaling dari Tuhan saudara, datang Yosua yang sesungguhnya yang akan memenuhi janji umatnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan yang juga akan menanggung resiko perkataan bangsa Israel tadi karena ketidaksetiaan umatnya kepada Tuhan. Yosua yang sesungguhnya ini tidak lain adalah saudara Tuhan Yesus Kristus yang datang dari keturunan bangsa Israel. Ratusan tahun setelah kejadian di Yosua pasal 24 ini. Dan dia datang untuk benar-benar menggenapi saudara apa yang Tuhan janjikan oleh bangsa Israel. Keselamatan bagi umat-umatnya saudara. Dan disinilah saudara saya yang katakan, bagi kita Injil yang telah menyatakan karya penebusan Kristus bagi kita semuanya. Itu menyatakan Kristus yang memilih untuk melayani Tuhan di dalam segala ketaatannya. Itu dia kenapa saudara Kristus itu datang lahir menjadi manusia dan dikatakan apa? Dia besar, tumbuh dan dia tidak bercacat dalam melayani Tuhan. Kristus tidak pernah dalam hidupnya itu memilih untuk melayani yang lain selain daripada Tuhan yang benar saudara. Dia taat dengan sempurna. Dan di dalam ketaatannya saudara, dia juga telah mengampuni ketidaktaatan kita dengan menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib. Karya penebusan Kristus ini adalah kunci. Injil adalah kunci yang akan senantiasa membawa hati kita untuk apa saudara? Memilih Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang kita layani. Karena kenapa? Kabar baiknya di sini. Ketaatan Tuhan selama dia hidup, selama dia melayani Tuhan. Dan juga pengampunannya di atas kayu salib saudara. Itu juga dilimpahkan kepada kita sekarang. Ketaatan Tuhan menjadi ketaatan kita. Kebenaran Tuhan itu menjadi kebenaran kita. Dan itu semua dilimpahkan kepada kita karena apa? Kasih karunia-Nya yang besar bagi kita semuanya. Dan oleh sebab itu saudara, kita hari ini bisa memiliki satu kekuatan untuk memilih melayani Tuhan meskipun mungkin waktunya tidak bisa kita prediksi. Waktu kita melayani Tuhan mungkin kita tidak melihat progres yang sejelas itu saudara. Atau ketika kita memilih untuk melayani Tuhan kita akan menemukan jalan-jalan yang gak masuk akal, yang misterius. Tapi kita bisa meyakini satu hal saudara. Bahwa ketaatan kita itu akan terus dipimpin oleh Kristus. Dan akan sampai pada akhirnya tidak akan berubah kebenaran ini saudara bagi kita semuanya. Apa jaminannya sekarang bagi kita kalau kita punya ketaatan ini? Terakhir saudara di sini, Kristus memberikan satu jaminan kepada kita, yaitu pribadi ketiga yang ada dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu dibilang juga sebagai Roh Kristus
Roh anak dikatakan juga di dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena di dalam Roh Kudus inilah karya Kristus, ketaatannya tadi dan kebenarannya itu akan diaplikasikan dalam hati kita. Dan oleh sebab itu saudara, saat ini kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dimenangkan di dalam Kristus saudara, berikan hati kita selalu untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita terus dapat memilih dan melayani Tuhan dengan benar seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami adalah orang-orang yang seringkali mendukakan hati Tuhan, memilih menyembah Allah-Allah yang lain dalam kehidupan kami. Namun kasih karunia-Mu yang besar telah memanggil kami, telah mengubahkan kami. Bawa kami Tuhan untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Pimpin kami untuk mengalami kasih karunia demi kasih karunia dalam segala kehidupan kami. Sehingga Tuhan, hati kami senantiasa dapat memilih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kehidupan kami dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.